Semakin kesini semakin pada pinter berdrakor. Dan ini sangat luar biasa. Yuk kita dengarkan apa isi drakornya. Pemirsa, berselang 2 hari saja, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sebelumnya mengklaim mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden 2024 saat berada di acara deklarasi Pandawa 5, kini mengatakan bahwa dirinya tidak berani mengklaim mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Apakah telah terjadi inkonsistensi atau ini adalah strategi komunikasi politik terbaru Prabowo pasca netralitas Presiden Jokowi disorot? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, dan juga analis komunikasi politik, Hendry Satrio. Selamat malam Mas Hasan dan juga Mas Hensat. Selamat malam. Oke. Mas Hasan Nasbi, selamat malam. Mas Hasan Nasbi, sudah bisa mendengar suara kami? Suara saya kedengaran nggak? Sudah, baik. Mas Hasan, kenapa narasi Pak Prabowo jadi berubah? 2 hari yang lalu narasinya masih seperti menunjukkan Presiden Jokowi mendukung dirinya. Tapi tanggal 3 Desember sudah berubah narasinya, tidak berani mengklaim Presiden Jokowi mendukung dirinya. Itu kan bukan dua hal yang dipertentangkan. Tidak berani mengklaim kan bukan berarti tidak percaya didukung. Nah, ini kan dua tempat yang berbeda ya. Yang pertama, Pak Prabowo beri pidato di depan para relawan. Itu di markas Pandawa 5. Pandawa 5 ini relawan pendukung Prabowo Gibran hari ini. Dan kita bisa bicara lebih lugas dan lebih terus terang kalau berada di sesama relawan kan. Tapi kalau yang di Banten itu kan bicara di depan khalayak ramai. Berbicara di depan khalayak ramai tentu harus ada saringan adab lah, ya, saringan komunikasi yang kita lakukan supaya ya kan di depan umum nggak bisa kita mengklaim wah ini pokoknya presiden dukung kita jadi Anda dukung kita ya. Itu kan bahasa yang tidak elok di depan publik. Tapi kalau di dalam kita kan bisa banyak bicara lebih lugas dan terus terang. Jadi menurut saya itu bukan dua hal yang dipertentangkan, cuman bahasanya diperhalus oleh Pak Prabowo bahwa saya tidak berani mengklaim tapi Anda bisa lihat sendiri. Nah, gitu. Jadi bahasanya kira-kira begitu. Jadi ini bukan dua hal yang kemudian bertentangan atau berubah pikiran atau berubah suasana, sama sekali tidak menurut saya. Oke, berarti yang jujur dirasakan oleh Prabowo dan TKN Prabowo Gibran adalah dukungan Presiden Jokowi bersama Prabowo Gibran? Secara personal tentu Pak Jokowi nggak mungkin nggak dukung Prabowo Gibran kan? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu hanya malu-malu kucing. Inilah yang saya katakan bahwa saat ini drakornya semakin menarik. Dan ini nanti jangan salahkan masyarakat kalau ada kecurigaan. Karena sampai saat ini Pak Jokowi masih menguasai negeri ini dan mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa menjadi sarana prasarana untuk memenangkan Prabowo Gibran. Saya kira dua kandidat yang lain bisa berpotensi juga curang, tapi instrumennya sangat minim. Tapi yang berpotensi maksimal, sekali lagi, yang berpotensi maksimal untuk mencurangi, untuk melakukan kecurangan adalah yang mempunyai piranti-piranti dan sarana prasarana kekuasaan yang memadai. Tentunya ini saya sekali lagi mengatakan ini adalah berpotensi. Maka luar biasa ya. Seharusnya yang elok adalah Gibran nanti dong. Nyawa pres atau nyapres sekalian kalau Pak Jokowi sudah tidak berkuasa. Ini kurang baik untuk etika perpolitikan di negeri kita. Tanya ke Mas Hensat, Mas Hensat, ini persoalan beda audiens, makanya beda cara penyampaian. Tapi sebetulnya secara pribadi dirasakan bahwa dukungan Jokowi sebagai pribadi ya pasti kepada Prabowo Gibran. Apakah ini karena beda audiens atau ada inkonsistensi? Ya, beda audiens sih boleh saja jadi alasan, tapi yang jelas dua-duanya sampai ke publik gitu ya. Dan dipersepsikan pasti berbeda juga. Kalau kemudian yang pertama dikatakan ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi dan LBP di belakang dirinya. Kemudian yang kedua nggak berani bilang gitu, itu dua-duanya tuh
blunder terhadap masing-masing objek yang disebutkan. Jadi kalau yang pertama itu blundernya ke arah Pak Jokowi justru karena Pak Jokowi sedang gencar-gencarnya mengungkapkan bahwa dirinya netral gitu ya. Ini sangat sulit memisahkan antara seorang Joko Widodo sebagai pribadi dan Joko Widodo sebagai presiden karena melekat itu jabatannya. Yakinkah Pilpres 2024 nanti akan menghasilkan Pilpres yang legitimit? Monggo analisa sendiri, gunakan akal sehat kita, marilah kita berwaras ria.